Yuk simak ceritanya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Kamis 9 Juli 2009. Sesuai kesepakatan bersama, kami mulai syuting. Dan sesuai permintaan mereka, lokasi yang dipilih adalah di sebuah kompleks pemakaman di daerah Cikutra. Mereka memilih tempat itu karena mereka menganggap tempat itu sesuai dengan tema lagu mereka, bahwa hidup tidak abadi. Sekitar jam 7:30 malam, syuting pun dimulai. Suasana lumayan sepi. Hanya ada beberapa warga sekitar yang ingin melihat proses syuting. Syuting dimulai dengan mengambil gambar mereka bertiga berjalan menyusuri makam-makam. Jujur saja, ini pertama kalinya aku syuting di kompleks pemakaman. Rasanya cukup aneh. Tapi ya aku anggap aja ini sebagai satu pengalaman baru. Satu jam kemudian, hal yang tidak diharapkan akhirnya terjadi. Hujan mulai turun. Karena keadaannya tidak mungkin untuk melanjutkan syuting, maka aku mengambil keputusan untuk menghentikan sementara. Ternyata hujan turun sekitar setengah jam saja, hingga akhirnya berhenti total. Syukurlah, aku bisa kembali bekerja. Aku pun segera memanggil semua kru untuk kembali pada posisinya semula. Tidak sampai 5 menit, semua sudah siap di tempatnya masing-masing. Tapi Edo, drummer bandnya kok belum kelihatan. Di mana ya? Dengan bahasa tubuh, aku bertanya kepada Sigit dan Ari, Edo ada di mana? Dan mereka menjawabnya dengan mengangkat bahu. Tanda bahwa mereka juga tidak tahu keberadaan Edo. Aku mulai kesal. Maka aku pun mengalihkan pandanganku ke sekeliling kompleks pemakaman, mencoba untuk mencari di mana sebetulnya Edo. Ketika aku melihat ke belakang, aku melihat seseorang sedang duduk di tangga, menyender ke dinding dengan jaket kulit coklat dan kacamata. Ya, itu Edo. Astaga, kok dia malah santai-santai di sana? Menyebalkan. Aku pun segera berjalan menghampirinya. Ketika aku hampir sampai di tempat dia duduk, Edo tiba-tiba berdiri. Lalu dia berjalan membelakangiku. Dia berjalan agak cepat menuruni tangga, mengarah ke jalan raya.
Aku lalu memanggilnya. Dok, Dok, mau kemana? Syutingnya udah mau mulai. Tapi Edo nampaknya tidak mendengar, karena dia terus saja berjalan menuruni tangga. Dan aku terpaksa mengikuti dia. Ada-ada aja. Sampai akhirnya Edo berhenti tepat di pinggir jalan. Dia lalu membalikkan badannya menghadap ke arahku. Dan aku tetap berjalan mendekati dia. Setengah emosi aku berkata, "Lo mau kemana sih? Tahu kan syutingnya udah mau mulai?" Edo kemudian tersenyum. Tapi senyumnya kok aneh. Senyumnya terkesan jahat. Lalu perlahan dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arahku. Langkahku pun terhenti. Karena jujur saja, aku sedikit takut dengan raut mukanya saat itu. Aku juga tidak mengerti kenapa dia menunjuk ke arahku. Edo terus saja menunjukku sambil terus tersenyum. Dan akhirnya aku mencoba mengatakan sesuatu. Aku memanggil namanya lagi. Dok. Dan tepat saat itu, tiba-tiba dari arah belakangku, dari lokasi syuting, terdengar sesuatu. Terdengar sebuah lagu dimainkan. Kontan aku membalikkan badanku untuk melihatnya. Dan dari tempatku berdiri, samar-samar aku bisa melihat band sedang memainkan sebuah lagu. Aku dapat melihat Ari, Sigit, dan Edo. Apa iya itu Edo yang bermain drum? Aku memicingkan mataku untuk kembali melihat lebih jelas. Dia memakai jaket kulit dan kacamata. Edo? Aku kembali membalikkan badanku dan ternyata Edo sudah ada di seberang jalan. Tapi dia tetap saja menunjuk ke arahku. Karena bingung, aku akhirnya berlari ke arah lokasi syuting. Dan saat aku tiba di sana, ternyata anggota bandnya lengkap. Mereka sedang bermain di sana. Ada Ari, Sigit, dan Edo. Spontan aku menghentikan mereka bermain. Dengan terengah-engah, aku bertanya, sedang apa mereka? Lalu mereka menjawab kalau mereka sedang berlatih karena lama menungguku. Aku mengalihkan tatapanku pada Edo. Dan aku bertanya dari mana dia tadi. Edo bilang kalau dia sedang menjawab telepon dari ibunya dan tidak jauh dari lokasi syuting. Saat aku bertanya apakah dia berjalan ke arah jalan raya, dia menggelengkan kepala. Dan lalu mereka bertiga menatapku dengan heran. Seketika lututku menjadi sangat lemas dan tidak bisa menahan tubuhku. Aku terjatuh lalu terduduk dengan lunglai. Leherku terasa berat dan kepalaku sakit sekali. Seluruh kru langsung mengerumuniku dan bertanya soal kondisiku. Aku menjawab kalau aku baik-baik saja, mungkin terserang darah rendah. Dan setelah sekitar 5 menit aku menenangkan diri, aku kembali melanjutkan syuting.
Walaupun aku menjadi tidak fokus, tapi syuting bisa selesai dengan mulus. Kami semua bersyukur. Setelah evaluasi dan membereskan alat-alat, kami membubarkan diri. Aku mengemudikan mobilku kembali ke rumah. Tapi jauh di pikiranku, aku masih bertanya-tanya, siapa pria yang mirip Edo yang tadi aku ikuti? Dua minggu kemudian, ketika aku pulang bekerja, di kotak suratku terdapat sebuah kotak CD. Aku segera mengambil dan membukanya. Ada sebuah CD dan secari kertas di dalamnya. Ternyata dari Ferdi, editor video klip yang mengedit video di Cikutra. Mbak Ina, ini video klipnya sudah jadi. Maafin saya mbak, saya udah berusaha sekuat tenaga. Maafin saya banget ya mbak, maafin saya. Untuk sementara waktu, mbak gak akan bisa menghubungi saya. Saya pergi dulu mbak dari Bandung. Maafin saya ya mbak. Waduh, pasti Ferdi gagal lagi nih. Kebiasaan buruk Ferdi adalah selalu telat dari deadline. Dia seringkali menunda pekerjaannya, hingga akhirnya semua pekerjaan dikerjakan dengan buru-buru dan mengabaikan ketelitian. Dengan kesal, aku masuk rumah dan langsung menyalakan laptop untuk melihat hasil editan Ferdi. Menyebalkan sekali. Rasa pegal di leher dan sakit kepalaku belum hilang. Dan sekarang harus ditambah emosi gara-gara Ferdi. Rasanya kepalaku semakin sakit. Aku melihat hasilnya hingga akhir dengan teliti. Dan ternyata benar. Ferdi gagal mengerjakannya. Secara kasat mata, memang tidak ada kesalahan. Tapi, sebagai sutradara, aku tahu ada di mana saja letak kesalahannya. Ada 5 kali perubahan cahaya menjadi lebih redup dari yang lain. Atau istilahnya disebut jumping. Bagiku, 5 kali jumping adalah kegagalan. Dan yang lebih parah, setiap kali jumping, suaranya terputus. Mati. Astaga, apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Ferdi? Untuk sedikit menenangkan diri, aku mengambil segelas air putih. Setelah minum, aku sedikit memijat leherku yang masih saja terasa pegal dan kepalaku yang semakin sakit. Ya Tuhan, tenangkan diriku. Aku lalu melihat video itu sekali lagi dengan teliti. Berharap bisa mengakali jumpingnya. Setelah selesai, aku baru sadar ada yang aneh dengan jumpingnya. Aku memutar sekali lagi videonya. Kali ini untuk aku cek sekali lagi. Maka videonya aku perlambat. Dan akhirnya sampai pada bagian cahaya meredup. Dengan cepat aku memberhentikan videonya di bagian itu. Setelah aku lihat baik-baik, ternyata di sana, di belakang Edo, ada sosok wanita.
sosok wanita bergaun hitam. Dan ternyata dia ada di setiap videonya. Astaga, aku mulai merinding. Tapi aku masih mempunyai keberanian untuk mengulangnya sekali lagi. Kali ini aku mengambil secari kertas dan bolpen. Aku mencatat apa saja kata-kata yang hilang saat wanita bergaun hitam itu muncul. Dengan gemetar, aku mendengarkan lagunya dan mulai mencatat kata-kata yang hilang. Aku bosan. Aku ingin ikut. Aku bosan, aku ingin ikut. Ya Tuhan, kata-kata apa ini? Kata-kata yang hilang itu membentuk sebuah kalimat. Apakah ini yang ingin disampaikan wanita bergaun hitam itu? Seketika aku melempar laptop di depanku hingga jatuh dan mati. Dan kepalaku terasa semakin sakit. Akhirnya aku berdiri dan berlari menuju kamar mandi. Aku mencuci mukaku dengan brutal. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dan ketika aku mengangkat kepalaku dari wastafel dan melihat ke cermin, ya Tuhan, ada sosok wanita di atas pundakku. Wanita bergaun hitam. Dia duduk di atas pundakku dan kakinya melingkari leherku. Ya Tuhan.